Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Linlong akhirnya pergi dari tempat itu. Dia telah selesai di sini untuk memperkuat formasi itu dengan setetes darah murninya, dan apa yang akan dia lakukan sekarang, itu adalah untuk mempercepat dia pergi ke alam binatang suci untuk mengembalikan kekuatannya. Karena dia yakin, dunia dewa tidak akan damai untuk kedepannya. Jika para ahli alam langit tahu akan keberadaan Lin Tian sebagai penerus Kaisar Langit, mungkin dia akan berada dalam bahaya terbesar. Sesaat setelah Linlong pergi, tebing yang telah damai itu mengeluarkan raungan keras, di mana teriakan itu terdengar penuh dengan kebencian. Mengaum, mengaum. Teriakan itu dapat dengan jelas merasakan, kalau formasi di sekitarnya telah diperkuat, dan itu membuat energi murni yang ada di dalam dirinya tersedot lebih cepat. Padahal, dia sudah berusaha untuk mencoba menahannya, agar energi murni itu tidak tersedot. Kaisar Naga, Kaisar Langit, dan Kaisar Harimau, aku akan membalas kalian. Aku akan pastikan seluruh dunia ini hancur di tanganku, hahaha, teriak suara itu. Mengaum. Di hari itu, teriakan tersebut terdengar semakin keras. Bahkan tidak hanya satu teriakan saja yang terdengar, tapi teriakan itu seperti ada 9 monster yang saling berteriak penuh kebencian secara bersama-sama. Di benua barat tempat diadakannya pertemuan para ahli kuat dunia dewa, para ahli kuat dunia dewa yang berada di alam dewa tingkat tinggi, mereka sudah hadir di sana termasuk Lin Dong dan 2 kaisar lainnya. Serta ada Feng Er dan juga Lin Gui yang duduk di kursi tertinggi di sana, dan itu bersamaan dengan Lin Dong dan 2 kaisar lainnya. Itu dikarenakan baik Feng Er maupun Lin Gui, mereka berdua adalah orang yang berkuasa dulunya. Dan termasuk juga para ahli paling kuat di zaman mereka, meskipun pada saat ini kekuatan mereka belum kembali ke puncak, tapi tetap saja mereka masih yang terkuat di sana. Jadi bagaimana sekarang? Benua Barat tidak memiliki ahli kuat untuk menjaga tempat ini. Aku takut ini akan, ucap salah satu dewa tingkat tinggi. Mendengar ucapan itu, yang lain juga memandang ke arah Lin Dong dan 2 kaisar lainnya. Mereka juga harus menemukan seorang ahli secepat mungkin, yang kekuatannya setara dengan Raja Barat bahkan lebih. Yang tidak bisa mereka lakukan adalah, walaupun mereka mau menguasai benua barat, tapi mereka telah memiliki tempatnya masing-masing. Jika mereka mengambil alih benua barat dan terjadi sesuatu yang buruk di sini, maka yang akan disalahkan adalah mereka. Karena hal itulah, mereka tidak menginginkannya. Apa yang mereka bicarakan sudah terjadi sejak pagi tadi, tapi tidak ada yang bisa menemukan solusinya. Sedangkan Feng Er dan Lin Gui tidak berbicara, mereka hanya duduk dan terus mendengarkan setiap apa yang dikatakan semua orang itu. Bahkan kalian belum bisa menemukan solusinya. Kalian benar-benar telah mengecewakan leluhur kalian sendiri. Ucap Linlong yang muncul di sana secara tiba-tiba. Semua ahli kuat itu berdiri, dan memberi hormat kepada Linlong. Mereka juga tidak berani mengangkat kepala, karena mereka tahu kalau Linlong mengetahui apa yang mereka pikirkan. Lin Dong dan 2 kaisar lainnya saling memandang, karena mereka pada awalnya juga ingin semua yang di sini bersatu, dan mencoba untuk mengirim salah satu ahli kuat mereka untuk menjaga benua barat. Akan tetapi, tidak ada satu orang pun yang mau. Dengarkan ucapanku, dunia dewa sebentar lagi akan mengalami musibah besar, jadi cobalah untuk bersatu sebisa mungkin, karena lawan kita kali ini akan jauh lebih kuat dari yang dulu, ucap Linlong. Apakah maksud ucapan leluhur pendiri barusan, bahwa lawan kita bukanlah iblis? Tanya leluhur naga. Linlong menggelengkan kepalanya ke arah semua orang yang sudah terkejut itu, kemudian dia dengan wajah berat mencoba menghela nafas.
Lawan yang akan kita hadapi nanti, mereka adalah para dewa yang berasal dari alam langit. Mereka bahkan jauh lebih kuat dari 3 pelindung dunia dewa. Jadi, maka dari itu aku ingin kalian bersatu. Dan jika itu iblis, maka hanya kakak Lin Tian sajalah yang lebih tahu tentang mereka, balas Lin Long dengan wajah serius. Mendengar jawaban itu, semua ahli di sana menjadi sangat terkejut. Mereka adalah ahli yang telah lama hidup, tentu saja mereka tahu tentang alam langit. Tetapi sejak peperangan zaman dahulu, kabar dari alam langit sudah tidak terdengar lagi. Bahkan ada yang berpikir kalau alam langit telah menghilang, atau hancur akibat peperangan zaman dulu. Karena tidak ada yang pernah naik ke alam langit, contohnya adalah 3 pelindung mereka, yang harusnya dengan kekuatan mereka sekarang bisa pergi ke alam langit. Apakah hanya mereka? Aku merasa kamu menyembunyikan sesuatu yang lebih besar. Karena jika hanya sisa-sisa orang dari alam langit, baik aku maupun kedua saudaraku pernah melawan mereka, bahkan kami pernah membunuh mereka, ucap Lindong dengan wajah serius. Itu benar, dia dan kedua kaisar pernah melawan orang-orang yang mencoba membahayakan dunia dewa. Meskipun mereka berasal dari alam langit, tapi kekuatan mereka pasti terbatas. Karena sangat jarang bagi dewa yang sudah di atas kekuatan mereka, akan turun ke dunia dewa seperti ini. Karena meski mereka adalah dewa alam langit, tapi dunia dewa dan alam langit memiliki peraturan yang harus mereka patuhi. Jika tidak ada alasan atau perintah untuk turun ke dunia dewa, maka mereka tidak akan pernah turun. Tetapi mereka pasti akan meminta bawahan atau kloningan mereka saja, karena itu tidak lebih kuat dari mereka untuk turun. Iya, tapi aku tidak bisa mengatakan masalah itu sekarang. Kalian jagalah benua barat ini bersama-sama. Jika kalian takut, maka pergilah kembali, dan jadilah kucing yang hanya tahu tidur saja. Ucap Lin Long. Mendengar penghinaan dari Lin Long, semua ahli kuat di sana saling memandang. Pada akhirnya, mereka semua setuju untuk mengirim satu ahli kuat mereka untuk menjaga benua barat. Dan juga, mereka mulai membahas tentang masalah para dewa alam langit, yang akan membuat kekacauan di dunia dewa. Setelah itu, Lin Long hanya diam saja selama pertemuan setelah dia berbicara. Kemudian setelah selesai, dia, Feng Er, dan Lin Gui, mereka mulai pergi ke tempat di mana portal untuk masuk ke alam binatang suci berada. Tentu saja tempat di aman portal itu berada, itu hanya mereka yang mengetahuinya. Lebih tepatnya, mungkin tidak akan disangka-sangka oleh para 4 suku binatang suci. Portal itu berada di tempat suci mereka, yaitu pagoda api di lantai paling dalam dari pagoda itu. Kakak, apa benar yang kamu katakan ini? Tanya Lin Gui kepada Lin Long yang menceritakan masalah naga kegelapan itu. Lin Long mengangguk serius, karena tidak ada yang perlu dia sembunyikan di antara keduanya. Dan pada akhirnya, Feng Er juga memberitahukan masalah itu kepada bayi kecil menggunakan pesan dengan batu komunikasinya. Hachiu, bayi kecil yang sedang memanggang ikan di tepi sungai, di dalam hutan kerajaan Ling, tiba-tiba saja bersin. Sialan, siapa yang berani membicarakan kucing kecil yang imut ini? Sudah matang, ucap bayi kecil ketika melihat ikan yang dibakar dalam api unggun telah matang. Seperti biasa, yang membakar ikan itu tentu saja seekor monster beruang, yang dapat dilihat dengan jelas kalau beruang itu sudah babak belur, dan dia telah dipukuli bayi kecil karena tidak mau patuh dengan dirinya. Wajah beruang monster yang besar itu terlihat menderita, dan ada air matanya yang jatuh ke wajahnya. Jika dia tahu kalau bayi kecil akan sekejam itu, dia tidak akan melawan kucing kecil itu. Dan pada akhirnya, dia menjadi tukang bakar ikan bayi kecil sejak pagi tadi. Beruang kecil, cepat berikan ikannya padaku, aku sudah lapar, ucap bayi kecil dengan suara memerintah.
Bayi kecil yang sedang asik menikmati makanannya, tiba-tiba menerima pesan dari Feng Er. Di saat dia membaca pesan tersebut, wajah bayi kecil berubah menjadi sangat jelek. Apakah mereka tidak tahu kalau lada zaman dahulu, bahkan aku dan Kaisar Langit bersusah payah untuk menyegelnya? Kalau bukan karena orang itu telah mengisap energi langit dan bumi maka aku pasti akan membunuhnya. Ucap bayi kecil dengan marah setelah melihat pesan itu. Itu sudah jelas, dia tidak menyangka kalau keturunan para dewa alam langit akan melakukan hal bodoh seperti itu, dan itulah yang membuat dia ingin menghancurkan mereka semua. Beruang besar itu sudah ketakutan saat melihat bayi kecil marah, itu sudah jelas karena dia merasakan intimidasi dari aura bayi kecil. Dengan ketakutan, dia mulai mundur selangkah demi selangkah, karena dia takut menjadi bahan pukulan bagi bayi kecil. Sialan, aku telah membuka kekuatanku ke alam dewa tertinggi, dan itu butuh waktu untuk sampai ke alam dewa langit. Ucap bayi kecil dengan wajah serius. Bayi kecil berpikir untuk sementara waktu, sebelum wajahnya yang marah kembali tenang, dia menatap beruang besar yang mau kabur dari tempat dia itu dengan tatapan tajam. Kamu mau kemana? Cepat bakar ikan lagi untukku. Apakah kamu lebih suka jadi bahan pukulanku, atau mungkin kamu ingin jadi beruang bakar? Ucap bayi kecil dengan wajah yang galak. Mendengar apa yang dikatakan bayi kecil, akhirnya si beruang dengan cepat langsung membakar ikan lagi untuk bayi kecil. Karena dia yakin, kalau dia dipukuli lagi oleh bal kecil, mungkin dia akan mati atau mungkin dijadikan beruang bakar. Sudahlah, hal ini mari pikirkan nanti saja, dan nikmatilah waktu yang ada sekarang. Jika aku ada waktu, barulah aku akan menceritakannya kepada kakak. Naga kegelapan Yachi, binatang yang sangat merepotkan, ucap bayi kecil sambil tersenyum. Lalu, si beruang dengan gemetar menyuapi bayi kecil dengan lembut. Itu sudah jelas, jika ada yang melihat kucing kecil yang dilayani seperti itu, entah bagaimana wajah mereka nantinya. Apalagi, yang melayani kucing itu adalah beruang di tingkat puncak kaisar. Di Istana Ling, Ying Huan masih menemani Lin Tian yang sedang tidur di dalam kamar. Dari semalam Lin Tian tidur tapi, Ying Huan dapat melihat kalau wajah Lin Tian sudah terang. Karena ada senyum di wajahnya, itulah yang membuat hatinya bahagia. Anaknya sangat tampan, dan juga memiliki kekuatan yang juga sangat kuat. Bahkan di antara generasi muda dunia dewa, tidak mungkin ada yang bisa melawannya. Tentu saja hanya para ahli yang sudah di alam dewa sajalah, yang bisa bersaing dengan Lin Tian sekarang ini. Andai dulu aku tidak ceroboh, mungkin aku bisa melihatmu tumbuh nak, desah Ying Huan. Tok tok tok. Tidak lama kemudian, seorang wanita masuk ke dalam kamar itu menggunakan cadar dan pakaian serba putih. Melihat wanita yang masuk ke dalam kamar, Ying Huan tersenyum lembut ke arahnya. Su-er, kesinilah. An-er masih tidur, dan dia belum bangun, ucap Ying Huan. Ling Su-er hanya mengangguk, dan melihat Lin Tian yang sedang tidur dengan wajah bahagia di atas kasur itu, sambil memegang tangan Ying Huan. Salam Bibi Ying, ucap Ling Su-er. Tidak perlu sopan, kamu adalah wanita dari anak, tentu saja kita juga adalah keluarga, ucap Ying Huan. Ling Su-er menjadi sedikit malu, karena hal yang paling tidak dia sangka-sangka adalah, bahwa Lin Tian benar-benar anak dari leluhur bela diri. Dan terlebih lagi, sekarang banyak wanita di seluruh dunia dewa iri dengan dirinya yang beruntung, karena dia bisa menjadi wanita dari Lin Tian. Apalagi, itu bisa dibilang kalau Lin Tian di mata para wanita, dia sangatlah sempurna. Dari segi statusnya, kekuatan serta ketampanannya, banyak laki-laki yang iri akan ketampanan dan kekuatan Lin Tian. Tetapi tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Lin Tian untuk sampai seperti sekarang ini,
karena mereka hanya melihat dari hasilnya, dan bukan dari prosesnya. Kenapa nak? Apakah ada masalah? Tanya Ying Huan. Itu, sebenarnya bukan masalah besar Bi, desah Ling Suer dengan nada agak berat. Oh, masalah apa itu? Tanya Ying Huan. Ling Suer menceritakan kalau semalam, banyak barang atau hewan ternak warga yang menghilang. Meskipun kerugiannya tidak cukup besar, tapi hal itu telah membuat mereka resah. Apalagi ada beberapa restoran yang memasak monster iblis, di sana juga kehilangan daging monster yang baru saja datang. Hal itu pun pada saat ini telah membuat heboh kota, dan Ling Suer ingin bertanya kepada Lintilan jika dia bangun. Apakah itu mungkin ulah bayi kecil? Karena dari surat Mu Suanyin mengatakan, kalau bayi kecil itu sangatlah nakal. Mendengar cerita Ling Suer, mata Ying Huan terlihat agak tidak percaya. Karena dari apa yang dia lihat waktu Lin Tian mengamuk, bayi kecil jelas-jelas adalah leluhur pendiri harimau putih. Dan untuk apa juga dia melakukan hal seperti mencuri? Bidi, saudarimu yang memberitahuku. Mungkin jika saudarimu tidak menulis surat padaku, aku tidak akan tahu kalau bayi kecil adalah seekor harimau, ucap Ling Suer dengan lembut, sambil mengeluarkan surat dari Mu Suanyin. Saat Ying Huan membaca surat itu, hatinya mulai melembut. Ternyata di dunia tingkat tinggi, anaknya masih memiliki wanita yang setia menunggunya. Itu sudah jelas, kalau wanita itu sangatlah berhati baik dan tidak serakah. Apalagi jika dilihat dari surat ini, dapat terlihat jelas kalau dia sangat khawatir dengan Lin Tian, yang bisa dibilang hampir kadang-kadang ditipu oleh bayi kecil. Bahkan hal yang terjadi antara Lin Tian dan Ling Suer, itu ternyata juga ulahnya bayi kecil. Aku tidak pernah menyangka, leluhur pendiri akan bersikap seperti itu, ucap Ying Huan dengan wajah masih tidak percaya. Karena pada awalnya, Ling Suer juga sama seperti Ying Huan. Tetapi setelah dia mencoba menanyai bayi kecil dengan berpura-pura marah pada waktu itu, ternyata hal itu benar, dan akibatnya dia benar-benar marah kepada bayi kecil, dan dia langsung menghukumnya. Hoam, Lin Tian yang dari malam tidur, kini dia bangun dengan wajah yang terlihat cukup bahagia. Lalu, dia memandang dua wanita yang sedang duduk di tempat tidurnya. Ibu, apakah ibu menjagaku dari semalam? Tanya Lin Tian sambil melihat ibunya dengan wajah lembut. Mungkin karena semalam semua hal yang ingin dia katakan telah dia katakan, jadi pada saat ini hatinya sudah bisa menerima Ying Huan sebagai ibu kandungnya. Ibu tidak pernah menemanimu tidur, jadi semalam karena ibu ingin melihat wajah anak ibu saat tidur, maka dari itu ibu menunggumu di sini. Apalagi, kamu terus memegang tangan ibu saat tidur, balas Ying Huan sambil tersenyum lembut. Dia sangat senang dengan Lin Tian yang telah menerimanya sebagai ibu kandungnya, jadi beban di hati Ying Huan sudah lepas dan tidak ada lagi iblis di hatinya. Lin Tian tersenyum melihat ibu kandungnya itu, tapi setelah beberapa waktu dia memandang Ying Huan, Lin Tian mengarahkan pandangannya kepada Ling Suer. Dia dapat melihat dengan jelas, kalau wanita ini sangat khawatir dengannya, di saat dia kehilangan kesadaran pada itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.